Runtuhnya gedung Pondok Al-Hazini saat para santri sedang melaksanakan salat asar, yang mengakibatkan 67 korban jiwa. Di balik tragedi ini, terdapat dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh pimpinan pondok. Investigasi polisi mengungkap bahwa dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk keamanan dan perbaikan gedung diduga disalahgunakan untuk membeli mobil mewah. Siapa sebenarnya yang bermain di balik nama suci agama? Dan kenapa semua orang tiba-tiba memilih diam? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Kompol Rendra Prasetya, penyidik utama pada Satuan Kriminal Khusus. Sudah banyak kejadian kelam yang saya tangani selama bertugas, tapi tidak ada yang meninggalkan jejak di hati saya sedalam tragedi itu, runtuhnya Pondok Pesantren Al-Hazini di Kabupaten Demala. Sore itu, langit tampak biasa saja. Awan menggantung tenang, suara azan asyar dari pengeras suara pondok terdengar lembut, mengalun di antara deretan bangunan sederhana. Santri-santri berlarian kecil menuju masjid utama. Mereka membawa sajadah, ada yang tersenyum, ada yang bercanda kecil, ada pula yang tampak khusyuk, menunduk, menunggu panggilan salat. Tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, semua itu akan berubah menjadi lautan debu, jerit, dan doa yang tak sempat selesai. Menurut keterangan para saksi, azan belum genap selesai dikumandangkan ketika getaran keras mengguncang lantai. Beberapa santri sempat mengira itu gempa. Tapi suara retakan dari atas kepala membuat mereka sadar, ini bukan gempa. Ini bangunan yang runtuh. Saksi pertama yang kami periksa, Naufal, usia 15 tahun, masih menggigil ketika bercerita. Kami lagi baris, Pak, baru saja mau takbir. Tiba-tiba atapnya bunyi krek keras banget. Ustaz sempat teriak suruh keluar, tapi, semua langsung gelap, Pak. Saya nggak sempat apa-apa. Matanya kosong. Tangan kirinya dibalut perban, masih bergetar. Ia kehilangan 3 teman sekamarnya. Salah satunya, katanya, sempat tersenyum sebelum dinding roboh menimpanya. Saat mendengar itu, saya terdiam cukup lama. Ada saat-saat dalam pekerjaan saya di mana dunia terasa sunyi, seperti semua suara hilang dan hanya tersisa perasaan hampa di dada. Hari itu, saya merasakannya kembali. Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di lokasi, aroma semen basah dan debu kapur langsung menyergap hidung. Tim SAR masih menggali reruntuhan dengan sekop, tangan, dan alat berat. Tenda darurat berdiri di halaman depan pondok, penuh dengan warga yang menunggu kabar anggota keluarga mereka. Di bawah langit senja, suasana di sana seperti dunia yang berhenti berputar. Seorang ibu berteriak histeris ketika kantong jenazah ke-40 diturunkan. Ada anak kecil yang memeluk Al-Quran lusuh sambil menatap reruntuhan. Ada santri yang duduk menatap kosong ke arah masjid yang kini hanya tinggal puing dan debu. Saya berdiri cukup lama di sana, menatap bangunan itu. Dinding bagian barat runtuh total, tiang-tiang penyangga patah seperti ranting rapuh. Dari struktur yang tersisa, saya bisa langsung menilai, bangunan ini tidak dibangun dengan standar yang benar. Besi yang keluar dari patahan beton tampak tipis, bahkan sebagian sudah berkarat sebelum tertimbun debu. Sore itu, saya menulis laporan awal di buku kecil saya. Kemungkinan besar bukan karena gempa. Struktur bangunan lemah. Perlu penyelidikan lebih lanjut terkait kualitas material. Di tenda posko utama, saya menemui Kepala Desa Sirojudin, yang sejak awal membantu evakuasi. Ia bercerita dengan wajah lelah dan mata merah. Pak Rendra, pondok ini baru dibangun lagi 2 tahun lalu, katanya pakai dana sumbangan jamaah dan bantuan pemerintah. Tapi entahlah, dari awal saya sudah ragu. Cepat sekali pembangunannya, cuma beberapa bulan sudah berdiri. Katanya biar bisa dipakai santri baru. Saya mencatat setiap kalimatnya. Ketika saya tanya siapa kontraktornya, ia hanya menggeleng pelan. Katanya dikerjakan oleh orang dalam pondok sendiri. Saya nggak tahu pasti. Semua diatur sama kiai dan bendahara pondok. Kata-kata itu membuat saya berhenti menulis sejenak. Kalimat, orang dalam pondok sendiri, seperti sinyal kecil dalam kepala saya.
Terlalu sering saya mendengar kalimat seperti itu dalam kasus korupsi pembangunan, proyek yang dikerjakan tanpa pengawasan teknis karena dianggap aman. Malam hari, saya kembali ke lokasi bersama tim forensik struktur. Kami menyalakan lampu sorot, meneliti sisa pondasi. Hasil sementara menunjukkan bahwa campuran semen terlalu banyak pasir, dan besi penopang tidak sesuai ukuran standar bangunan bertingkat. Saya menatap lembar laporan sementara itu dengan hati berat. 67 nyawa melayang bukan karena takdir semata, ada unsur kelalaian di dalamnya. Namun sebelum saya bisa berpikir lebih jauh, seorang anggota datang tergopoh membawa benda kecil yang baru ditemukan. Plat logam dengan tulisan, Almera Project Group, nama yang tidak terdaftar di dokumen kontrak resmi manapun. Saya menyimpannya dalam kantong bukti. Catat, kemungkinan besar ini nama kontraktor fiktif. Selidiki asal-usulnya besok pagi. Pagi berikutnya, saya bertemu dengan beberapa orang tua korban. Mereka tak menuntut banyak. Tak satu pun dari mereka berteriak menuding atau menyalahkan siapapun. Mereka hanya berkata lirih, kami cuma ingin tahu kenapa anak kami harus mati di tempat yang katanya rumah Tuhan. Kalimat itu menancap dalam seperti paku dingin di dada saya. Dalam hati saya berjanji, saya akan mencari tahu, apapun risikonya. Siang hari, saya menemui Ustaz Fikri, salah satu guru senior di pondok yang selamat karena sedang berada di luar kota saat kejadian. Raut wajahnya muram ketika saya menanyakan soal pembangunan gedung. Pembangunan itu dikelola langsung oleh Pak Kiai dan Bendahara, Pak. Kami para ustaz tidak dilibatkan. Tapi saya sempat dengar, dulu ada perdebatan soal material bangunan yang dikirim terlambat dan kualitasnya jelek. Tapi entahlah, saya tak berani banyak bicara. Saya menatapnya tajam. Kenapa tak berani? Ia menghela napas panjang, lalu menatap ke arah puing. Karena, Pak, di sini, yang berbeda pendapat dengan pimpinan biasanya disingkirkan. Bukan secara kasar, tapi perlahan. Tidak diajak mengajar, disudutkan, bahkan kadang dipindahkan tanpa alasan. Hening sejenak. Hanya suara angin yang menggoyangkan terpal di atas tenda. Saya menutup buku catatan, lalu berdiri. Di dalam hati, saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tragedi ini, sepertinya bukan hanya tentang bangunan yang roboh. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih busuk, di bawah permukaannya. Sore menjelang malam, evakuasi dinyatakan selesai. Jumlah akhir, 67 korban jiwa. Semua sudah teridentifikasi. Saya melihat sendiri satu persatu kantong jenazah itu ditutup dengan kain putih. Di antara mereka, ada yang masih remaja, ada yang baru berusia belasan tahun, dan ada pula guru yang mati memeluk santrinya. Saya mencatat semuanya dalam laporan kesaksian. Tapi di balik catatan resmi itu, saya menuliskan satu kalimat pribadi di halaman paling belakang buku saya. Ini bukan sekadar musibah. Ini adalah kejahatan yang bersembunyi di balik jubah kesucian. Malam itu, saya pulang dengan langkah berat. Di belakang mobil saya, lampu-lampu posko masih menyala redup, memantulkan bayangan puing dan debu ke langit. Dan di telinga saya, seolah masih terdengar gema azan asyar yang tak sempat diselesaikan. Doa yang terhenti di antara runtuhnya tembok dan langit yang membisu. Hari kedua setelah runtuhnya Pondok Al-Hazini, lokasi tragedi masih dipenuhi aroma tanah lembab dan abu semen yang menggantung di udara. Saya datang lebih pagi dari biasanya, membawa tim teknis dari laboratorium forensik bangunan. Matahari baru naik, tapi panasnya sudah cukup menyengat. Di bawah terik itu, saya berdiri menatap reruntuhan masjid pondok yang kini tinggal kerangka besi bengkok, seolah memohon agar diceritakan, apa sebenarnya yang terjadi di sore kelam itu. Petugas SAR masih bekerja, memindahkan bongkahan besar beton dengan hati-hati. Sesekali terdengar suara peluit dan perintah dari komando lapangan. Tapi yang membuat saya tercekat bukanlah suara atau debu, melainkan pemandangan di sisi utara. Papan nama pondok yang dulu berdiri gagah kini patah dua, tergeletak di atas tanah, tertutup separuh lumpur. Tulisan, Pondok Pesantren Al-Hazini, Cahaya Ilmu Dunia Akhirat, tampak buram. Saya memungutnya, membersihkan dengan sapu tangan, dan diam sejenak. Dalam hati saya berkata lirih, kalimat seindah ini tidak seharusnya runtuh karena keserakahan manusia. Pukul 8 tepat, saya memulai pemeriksaan lapangan.
Tim forensik menyisir struktur bangunan dari timur ke barat. Kami menemukan banyak kejanggalan teknis, besi tulangan utama terlalu kecil untuk bangunan 2 lantai, dan beberapa titik fondasi bahkan tidak memiliki beton penahan yang cukup tebal. Saya memerintahkan dokumentasi detail setiap potongan dinding dan tiang. Sementara itu, Bribka Andi, rekan saya yang bertugas mengumpulkan data administratif, datang tergopoh membawa map lusuh berisi dokumen pembangunan. Pak Rendra, ini yang kami dapat dari ruang bendahara pondok. Sebagian hangus, tapi masih bisa dibaca. Saya membuka map itu di atas meja lipat posko. Lembar pertama berisi surat pemberitahuan penerimaan dana hibah, jumlahnya miliaran rupiah. Namun yang membuat saya berhenti membaca adalah nama kontraktor yang tercantum di bawah tanda tangan, PT Almera Project Group. Nama yang sama dengan plat logam yang kami temukan semalam di reruntuhan. Saya menarik napas panjang. Lanjutkan penelusuran alamat perusahaan ini. Saya ingin tahu siapa pemiliknya, kata saya kepada Andi. Ia mengangguk cepat, lalu pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan aroma debu di udara. Menjelang siang, saya mendatangi barisan santri yang selamat. Mereka ditempatkan di rumah warga sekitar karena bangunan asrama sudah tak bisa digunakan. Salah satu dari mereka, Raffi, berusia 16 tahun, duduk bersandar di tembok dengan kaki terbalut perban. Tatapannya kosong, tapi suaranya bergetar ketika saya ajak bicara. Raffi, kamu ingat siapa yang terakhir kali melihat bangunan itu sebelum runtuh? Ia mengangguk pelan. Saya, Pak. Saya waktu itu disuruh ngambil mukena ke lantai 2. Pas saya lewat tangga, ada tukang yang lagi nyemen dinding. Tapi dia ngomel-ngomel, katanya semen yang dikasih cair banget, kayak dicampur pasir terlalu banyak. Dia bilang bangunan ini bisa ambruk kalau kehujanan. Saya mencatat cepat di buku. Lalu Raffi menunduk, suaranya makin pelan. Tapi, Pak, 2 hari sebelum runtuh, mobil mewah warna hitam datang ke pondok. Kiai sendiri yang nyetir. Saya dan teman-teman disuruh minggir, katanya, barang penting baru datang. Setelah itu, saya nggak pernah lihat tukang-tukang itu lagi. Saya berhenti menulis. Kalimat, barang penting, dan mobil hitam, mengendap lama di kepala saya. Ada pola di sini. Tapi terlalu dini untuk disimpulkan. Sore harinya, saya dipanggil oleh perwakilan Yayasan Pondok, Ustaz Halim. Ia datang bersama 2 orang pengacara, berpakaian rapi, membawa map tebal. Sebelum saya sempat bertanya, salah satu pengacara langsung berbicara. Bapak-bapak, kami hanya ingin memastikan bahwa penyelidikan ini berjalan secara objektif. Jangan sampai nama baik pondok tercemar sebelum ada bukti kuat. Kiai kami sedang sangat terpukul, beliau tidak bisa ditemui. Saya menatap mereka tenang, tapi dalam hati mendidih. Di luar sana, 67 jasad baru saja dimakamkan, dan mereka bicara tentang nama baik. Saya menahan nada suara, lalu menjawab perlahan, tenang saja, kami tidak menuduh siapapun. Tapi kami akan menelusuri sumber dana pembangunan ini, termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pengacara itu tersenyum tipis, seperti sudah siap dengan kalimatnya. Kalau begitu, kami harap Bapak berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Banyak isu liar yang beredar, kami tidak ingin penyelidikan ini menimbulkan fitnah. Saya menatapnya tajam. Fitnah akan berhenti ketika kebenaran ditemukan. Setelah itu, mereka pamit dengan sopan, terlalu sopan untuk orang yang sedang berduka. Langkah mereka meninggalkan aroma mencurigakan. Malam mulai turun. Di posko, saya membuka laptop dan mulai menyalin hasil temuan hari ini. Di layar, saya ketik dengan jari yang masih berdebu. Laporan harian, kasus runtuhnya gedung Pondok Al-Hazimi. Tanggal, hari kedua pasca tragedi. 1. Indikasi awal menunjukkan konstruksi bangunan tidak sesuai spesifikasi teknis. 2. Material ditemukan dalam kondisi tidak standar, besi kecil, semen tercampur pasir berlebih. 3. Ditemukan dokumen fiktif dengan nama kontraktor PT Almera Project Group. 4. Kesaksian santri menguatkan dugaan kelalaian atau penyelewengan dana. 5. Perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap pimpinan pondok dan pihak bendahara. Saya menatap layar beberapa detik, lalu menambahkan satu baris terakhir di bawah laporan resmi.
Catatan pribadi, ada sesuatu yang disembunyikan. Pihak pondok terlihat defensif. Pengacara datang terlalu cepat. Pukul 11 malam, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Suara di seberang terdengar berbisik, terburu-buru. Pak Rendra, saya pekerja bangunan di proyek pondok dulu. Tapi tolong jangan sebut nama saya. Saya cuma mau bilang, waktu itu, kami disuruh potong besi jadi setengah ukuran. Katanya biar hemat anggaran. Kalau kami protes, kami diancam nggak dibayar. Siapa yang nyuruh? Tanya saya cepat. Orang bendahara, Pak, tapi katanya perintah dari atas. Dari Kiai langsung. Saya nggak bohong, Pak. Mobil mewah itu dibeli dari uang sisa proyek. Saya tahu, karena saya yang bantu ngangkat plat nomornya waktu baru datang. Suara itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi, lebih lirih. Tolong, jangan cari saya dulu. Saya takut, Pak. Saya sudah lihat sendiri apa yang terjadi sama orang yang ngomong terlalu banyak. Kemudian sambungan terputus. Saya mematung. Dalam ruangan yang hanya diterangi lampu neon, suara itu bergema lama di kepala saya. Ancaman, ketakutan, dan satu kalimat yang tak akan saya lupakan, mobil mewah itu dibeli dari uang sisa proyek. Keesokan paginya, berita nasional mulai menyoroti kasus ini. Media menulis judul besar. Dugaan kelalaian konstruksi di Pondok Al-Hazini, polisi bentuk tim khusus. Publik mulai bertanya-tanya, dan tekanan datang dari berbagai arah. Telepon dari atasan saya berdering tanpa henti. Rendra, hati-hati bicara ke wartawan. Jangan dulu sebut nama siapapun sebelum penyidikan lengkap. Kita jaga stabilitas dulu, kata beliau tegas. Saya mengangguk, meski dalam hati saya tahu, kalimat, jaga stabilitas, seringkali berarti, jangan terlalu dalam. Tapi bagaimana mungkin saya diam, ketika setiap batu yang saya angkat dari reruntuhan seolah berbisik tentang kebohongan yang menumpuk di bawahnya? Siang itu, saya menatap reruntuhan untuk terakhir kalinya hari itu. Di antara debu dan potongan besi, saya melihat sebuah tasbih kayu tergeletak, terbalut semen kering. Saya memungutnya dan menggenggam kuat. Entah milik siapa, mungkin salah satu santri yang sempat berdoa sebelum tembok itu menimpa mereka. Hari ketiga pasca runtuhnya Pondok Al-Hazini, udara di lokasi tragedi masih terasa berat. Debu semen masih menempel di setiap jengkal tanah, dan bau menyengat dari puing lembab bercampur darah kering belum sepenuhnya hilang. Saya kira, semua sudah selesai. Semua korban sudah ditemukan, semua doa sudah dipanjatkan. Tapi pagi itu, sekitar pukul 9, suara jeritan dari arah tim penyisir mengubah segalanya. Pak, ada suara dari bawah tumpukan beton. Saya berlari ke arah sumber suara bersama tim SAR. Di antara puing dinding masjid bagian barat, terdengar samar rintihan kecil, lirih tapi jelas, suara seorang manusia. Tim langsung bekerja. Dengan hati-hati mereka menggeser beton, satu demi satu, hingga akhirnya terlihat tangan kecil yang menggenggam tasbih. Debu menempel di wajahnya, matanya tertutup. Masih hidup, cepat bawa tandu. Detik itu juga suasana berubah dari muram menjadi histeris. Semua berteriak lega. Ada yang menangis, ada yang sujud syukur. 3 hari, 3 malam, gadis itu tertimbun reruntuhan tanpa makan, tanpa air, hanya bertahan dengan doa. Namanya Salsabila Rahmah, usia 17 tahun. Ia santri kelas akhir di pondok, dikenal tekun dan pendiam. Ketika dibawa ke tenda medis, tubuhnya lemah, tapi matanya masih memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kelelahan, tapi juga ketenangan yang aneh. Saya menunggunya sadar untuk dimintai keterangan. Beberapa jam kemudian, dokter memberi izin. Saya duduk di sebelah ranjangnya, sementara ia menatap langit-langit tenda yang bergoyang diterpa angin sore. Namamu Salsabila, ya? Tanya saya perlahan. Ia mengangguk pelan. Bibirnya kering, suaranya hampir tak terdengar. Boleh aku tanya sedikit? Aku polisi yang menyelidiki kejadian di pondokmu. Ia diam lama sebelum menjawab, saya ingat sedikit, Pak. Tapi, semua seperti mimpi. Mimpi seperti apa? Salsabila menatap saya, matanya berkaca-kaca. Malam sebelum bangunan roboh,
saya dengar suara orang bicara di ruangan belakang, dekat gudang. Saya mau ambil air wudhu, tapi saya dengar nama kiai disebut, dan mereka membicarakan laporan keuangan. Saya mencondongkan tubuh, mencatat cepat di buku. Kamu ingat siapa saja yang bicara? Yang satu suara bendahara pondok, Ustaz Mahrus. Satunya lagi, saya nggak tahu, tapi dari suaranya, seperti orang luar. Dia marah-marah, katanya, laporan ini nggak bisa dipertahankan kalau ada audit mendadak. Terus, Ustaz Mahrus bilang jangan khawatir, karena semua sudah diatur oleh kiai langsung. Saya berhenti menulis, menatap gadis itu lekat-lekat. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, seolah takut didengar oleh siapapun di luar tenda. Saya dengar satu kalimat lagi sebelum mereka pergi. Orang itu bilang, yang penting mobilnya sudah di tangan. Urusan pondasi nanti bisa disiasati. Setelah itu, saya dengar pintu ditutup keras. Saya menatap halaman catatan yang baru saya tulis. Tangan saya sedikit bergetar, bukan karena lelah, tapi karena sadar, kata, mobil, itu muncul lagi. Sama seperti kesaksian buruh proyek yang menelpon saya malam sebelumnya. Beberapa jam setelah saya mendapatkan kesaksian Salsabila, saya memutuskan untuk kembali ke lokasi reruntuhan gudang. Tim forensik sudah selesai di area itu, tapi saya minta agar lokasi tidak ditutup dulu. Di bawah sisa tembok, kami menemukan potongan papan kayu berwarna coklat tua, tampak seperti pintu rahasia atau ruang kecil yang tertutup. Setelah digali lebih dalam, ditemukan satu brankas kecil berkarat. Isinya, beberapa amplop berisi uang lusuh, selembar catatan tangan, dan sepotong kertas dengan tulisan miring. Transfer terakhir sudah dilakukan. Mercedes diterima. Laporan siap ditandatangani. Saya menatap kertas itu lama. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal, tapi cukup untuk menjadi bukti awal. Barang bukti saya masukkan ke dalam kantong plastik bukti dengan hati-hati. Lalu saya berdiri, menatap ke arah reruntuhan masjid. Di sana, doa dan uang ternyata pernah bertemu, tapi bukan untuk kebaikan. Malamnya, saya menulis laporan resmi di posko lapangan. Laporan tambahan kesaksian korban selamat, Salsabila Rahmah. Kesaksian menyebut adanya percakapan terkait laporan keuangan antara bendahara pondok dan pihak eksternal. Disebutkan indikasi pembelian mobil mewah dari dana pembangunan. Barang bukti ditemukan, catatan tulisan tangan yang mengonfirmasi transaksi tersebut. Perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak bendahara dan pimpinan pondok. Setelah laporan selesai, saya menutup laptop, tapi tidak bisa langsung tidur. Suara rintihan dari tenda medis masih terdengar samar. Suara itu mengingatkan saya bahwa di balik setiap data dan angka dalam laporan, ada kehidupan yang sebenarnya. Ada santri seperti Salsabila, yang kehilangan segalanya. Keesokan paginya, saya kembali ke tenda medis untuk mengecek kondisinya. Salsabila sudah lebih baik, tapi wajahnya masih pucat. Ia tersenyum tipis saat melihat saya datang. "Pak polisi, semalam saya mimpi lagi," katanya lirih. "Mimpi apa?" "Saya mimpi ada sosok berjubah putih datang. Dia kasih saya air lewat selang panjang. Saya minum, dan rasanya segar sekali. Setelah itu saya bangun, dan semua orang sudah di sekitar saya. Saya hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Antara rasa takjub dan sedih, saya tidak tahu harus menjelaskan apa. Mungkin Tuhan memang masih menyisakan satu saksi hidup agar kebenaran bisa keluar ke permukaan." Siang itu, saya kembali ke markas untuk menyerahkan laporan. Namun di tengah perjalanan, telepon dari rekan saya, Andi, membuat langkah saya terhenti. "Pak Rendra, saya baru dapat hasil penelusuran soal perusahaan Almera Project Group." Saya menunggu dalam diam. "Perusahaan itu nggak ada, Pak. Tidak terdaftar di dinas manapun. Tapi rekeningnya aktif, dan baru 2 bulan lalu digunakan untuk transaksi besar, pembelian 1 unit Mercedes hitam atas nama pribadi. KH. Zainul Hadi." Dada saya terasa sesak. Suara di seberang terdengar kecil, nyaris bergetar. "Kita udah temukan buktinya, Pak. Tapi, apa kita berani terusin ini?" Saya tidak langsung menjawab. Mata saya menatap ke arah pondok yang mulai redup di kejauhan. Debu sore beterbangan, mengaburkan pandangan. "Kalau bukan kita,
Siapa lagi? Kata saya akhirnya. Kalau kita berhenti di tengah jalan, mereka akan bangun pondok baru dengan uang yang sama, dan mungkin akan ada 67 santri lagi yang mati sia-sia. Malamnya, saya kembali menemui Salsabila untuk memastikan beberapa hal. Namun kali ini ia berbeda. Matanya menatap kosong ke langit-langit, seolah pikirannya melayang jauh. "Pak, apa pondok akan dibangun lagi?" tanyanya lirih. "Mungkin," jawab saya hati-hati. "Tapi kali ini dengan orang yang jujur." Ia menunduk. Air mata jatuh tanpa suara. "Saya cuma ingin tempat itu kembali jadi tempat belajar, bukan tempat orang tamak cari kehormatan." Saya menatapnya lama, lalu menjawab, "Doamu akan saya jaga, Salsabila. Tapi untuk itu, saya harus menembus tembok yang jauh lebih tebal daripada puing beton." Sebelum meninggalkan tenda, saya sempat menoleh ke arah ranjangnya. Ia sudah terlelap, memeluk tasbih kecil yang ditemukan bersamanya. Cahaya lampu darurat menimpa wajahnya lembut, seperti sinar yang mencoba menghapus semua ngeri yang ia lalui. Saya melangkah keluar. Angin malam terasa dingin, membawa suara jangkrik dan isak samar dari keluarga korban yang masih berjaga. Langit malam itu bersih, tanpa awan. Tapi di dalam hati saya, awan baru mulai menebal. Karena saya tahu, dari satu kesaksian gadis kecil itu, saya baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Dan di balik pintu itu, langit pagi itu mendung, tapi hati saya jauh lebih kelam daripada warna awan di atas kepala. Sudah hampir seminggu sejak tragedi Pondok Al-Hazini mengguncang kota kecil ini, tapi aroma debu dan duka masih belum hilang dari udara. Yang tersisa sekarang hanyalah sisa laporan, bukti-bukti berserakan di meja posko, dan tumpukan berkas yang seakan menatap balik dengan tatapan dingin. "Sudah siap kau bongkar semuanya?" Saya menarik napas panjang. Kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan sekadar laporan formal. Saya tahu, di balik reruntuhan itu, ada sistem yang runtuh lebih dulu, kejujuran. 2 hari terakhir, saya bersama Bribka Andi menelusuri aliran dana pembangunan pondok. Kami mulai dari rekening utama yayasan. Dari luar, semuanya tampak rapi. Laporan pengeluaran dicetak rapi, disegel, dan ditandatangani oleh Bendahara, Ustaz Mahrus, serta KH Zainul Hadi, pimpinan pondok. Namun, begitu kami menelusuri data bank, tanda-tanda manipulasi mulai terlihat. "Pak, lihat ini," kata Andi sambil menunjuk layar laptop. Dana pembangunan tahap kedua, senilai 1,2 miliar, ditransfer ke rekening atas nama Almera Project Group. Tapi setelah kami cek, perusahaan itu tidak terdaftar di dinas manapun. Saya menatap angka di layar itu lama sekali. Lalu menjawab lirih, dan 2 minggu kemudian, muncul transaksi pembelian 1 unit mobil mewah atas nama pribadi Kiai Zainul Hadi. Saya menatap Andi. Semua mengarah ke satu hal. Andi mengangguk pelan, suaranya berat. "Korupsi, Pak. Dan kalau ini benar, maka tragedi itu bukan cuma kelalaian, tapi pembunuhan massal." Saya menutup laptop perlahan. "Bersiaplah, Andi. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tak mau kebenaran muncul ke permukaan." Sore itu, kami berdua menuju rumah bendahara pondok, Ustaz Mahrus. Rumahnya terletak tidak jauh dari kompleks pondok, berdiri megah di antara rumah-rumah warga sederhana. Ket temboknya masih baru, dan di halaman terparkir mobil SUV hitam berdebu. Saya mengetuk pintu dengan sopan, tapi nada ketukan saya sudah cukup keras untuk menunjukkan bahwa ini bukan kunjungan biasa. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Wajah Ustaz Mahrus muncul, tegang, tapi masih berusaha tersenyum. "Oh, Pak Polisi, ada perlu apa ya?" Saya langsung menunjukkan surat tugas. "Kami ingin menanyakan beberapa hal tentang laporan keuangan pondok. Bisa kami masuk?" Ia menelan ludah, lalu membuka pintu lebih lebar. "Silakan, Pak." Kami duduk di ruang tamu yang wangi parfum mahal, dengan karpet tebal dan foto besar bergambar dirinya bersama KH Zainul Hadi di dinding. Saya menatap foto itu lama sebelum membuka pembicaraan. "Ustaz, kami sudah memeriksa dokumen keuangan pondok dan menemukan transfer dana besar ke sebuah perusahaan bernama Almera Project Group. Bisa dijelaskan perusahaan itu milik siapa?" Ia terdiam beberapa detik,
lalu menjawab, "Itu rekanan kami, Pak. Mereka yang membantu pembangunan tahap kedua." Saya menatap matanya. Rekanan tanpa izin usaha dan tanpa kantor tetap. Ia tampak gugup. Tangannya meremas kain sarung di pangkuannya. Saya hanya menjalankan perintah Kiai. Beliau yang mengurus semua administrasi." Andi mencatat cepat. Saya sengaja diam beberapa saat, membiarkan ketegangan menumpuk di udara. "Ustaz," saya berkata pelan, "apakah Anda tahu mobil Mercedes hitam yang dibeli atas nama Kiai Zainul Hadi menggunakan rekening pondok?" Ia mendongak cepat. Wajahnya berubah pucat. "Pak, saya nggak tahu soal itu. Demi Allah, saya cuma bendahara formal. Semua instruksi lewat beliau." Saya berdiri perlahan. "Baik. Tapi jika terbukti uang itu berasal dari dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk perkuatan pondasi masjid, maka Anda akan kami panggil sebagai saksi, atau mungkin tersangka." Ia terdiam. Wajahnya basah oleh keringat, padahal kipas angin di ruang tamu berputar kencang. Sore menjelang malam ketika kami meninggalkan rumah itu. Di luar, udara terasa panas dan menyesakkan. Andi berjalan di belakang saya, suaranya lirih, "Pak," dia jelas takut. Tapi saya rasa dia bukan dalangnya. Saya mengangguk. "Iya, dia cuma bagian dari rantai panjang." Kami berjalan menuju mobil. Tiba-tiba Andi berhenti dan menunjuk ke arah samping rumah. Ada seseorang sedang mengintai dari balik pagar bambu, seorang pria berpeci, berpakaian sederhana, dengan tatapan curiga. Begitu tatapan kami bertemu, pria itu buru-buru lari ke arah gang sempit. "Kejar!" seru saya. Kami berlari, tapi gang itu bercabang 3. Pria itu lenyap seperti bayangan malam. Yang tertinggal hanyalah kertas kecil terjatuh di tanah, tampak basah oleh keringat. Saya memungutnya. Tulisan di atasnya singkat, dengan tinta hitam miring. "Hati-hati. Jangan semua dibuka. Ada yang lebih tinggi dari Kiai." Saya menatap tulisan itu lama. Perut saya terasa melilit, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa permainan ini jauh lebih besar dari yang saya duga. Malamnya, saya dipanggil oleh atasan langsung di Polres, Kompol Hashim. Beliau duduk di balik meja dengan ekspresi datar. "Rendra, aku sudah baca laporanmu. Tapi aku sarankan, hati-hati. Kasus ini sensitif. Banyak nama besar di balik pondok itu." Saya tahu arah pembicaraan ini. "Dengan hormat, Pak. 67 santri meninggal karena bangunan roboh akibat korupsi. Saya nggak bisa diam." Kompol Hashim menatap saya lama. "Kadang, kebenaran justru bisa menghancurkan kariermu sendiri, Rendra." Saya tersenyum tipis. "Kalau karir saya harus hancur demi mereka yang mati, biarlah, Pak." Ia tidak menjawab. Hanya menghela napas panjang. "Baik. Tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Beberapa hari kemudian, kami berhasil mendapatkan laporan transaksi bank lengkap milik pondok. Ada pola yang menarik, setiap kali dana pembangunan cair, dalam waktu kurang dari 3 hari selalu muncul transfer ke rekening pribadi Zainul Hadi. Jumlahnya tidak besar per transaksi, tapi totalnya mencapai hampir 0,5 miliar. Lebih aneh lagi, laporan pembelian material bangunan ternyata fiktif. Toko bahan bangunan yang tercantum dalam laporan bahkan tidak mengenal pondok itu sama sekali. "Pak, ini bukti cukup kuat untuk kami lanjutkan ke tahap penyidikan resmi," kata Andi. Saya mengangguk. "Ya, tapi kita lakukan diam-diam. Jangan bocor ke siapapun dulu." Namun saya tahu, di institusi sebesar ini, tidak ada yang benar-benar rahasia. Tengah malam, saya menerima telepon tak dikenal. Suara di seberang terdengar berat dan pelan. "Kompol Rendra, hentikan penyelidikan itu. Demi keselamatanmu." Saya diam, menunggu. "Kau tidak tahu dengan siapa berurusan. Ini bukan sekadar pondok. Ini jaringan. Kau buka sedikit saja, semua akan berbalik padamu." Klik. Sambungan terputus. Saya menatap ponsel di tangan. Denyut nadi saya terasa di telinga. Tapi bukannya gentar, saya justru merasakan sesuatu yang lebih tajam, amarah. Amarah untuk 67 jasad yang dikafani di aula sementara. Amarah untuk para santri yang hanya ingin belajar,
tapi malah dikubur oleh beton keserakahan. Keesokan paginya, saya menemui Andi di posko. Andi, kumpulkan semua bukti transaksi, salinan laporan proyek, dan keterangan saksi. Aku akan buat laporan lengkap ke kejaksaan. Kali ini kita main terbuka. Andi menatap saya ragu. Pak, kalau Bapak benar-benar lakukan itu, mereka akan melawan. Saya menatapnya lurus. Kalau kita diam, mereka akan tertawa. Ia mengangguk pelan, menatap tumpukan berkas di depannya seolah sedang melihat bom yang siap meledak. Sebelum malam tiba, saya duduk sendirian di kursi besi depan posko, memandangi sisa-sisa pondok yang kini tinggal puing kelabu. Pagi itu udara lembab. Embun menempel di kaca jendela ruang kerja saya, dan di luar, halaman Polres tampak sepi. Biasanya, pagi hari seperti ini penuh dengan hiruk-pikuk petugas yang bersiap apel. Tapi hari itu, suasananya aneh. Beberapa anggota tampak menunduk saat melewati saya, dan percakapan di koridor berhenti setiap kali langkah saya terdengar. Saya tahu tanda-tanda ini. Seseorang sedang menyebarkan sesuatu tentang saya. Sejak laporan ke kejaksaan saya kirim 2 hari lalu, semuanya berubah cepat, terlalu cepat. Telepon dari rekan-rekan satu divisi tak lagi dijawab, beberapa permintaan data saya ditolak tanpa alasan. Bahkan, akses saya ke berkas digital pembangunan pondok mendadak diblokir. Dan pagi ini, begitu saya menyalakan komputer, sebuah email anonim masuk. Tanpa subjek, tanpa nama pengirim. Hanya satu kalimat di dalamnya. Berhentilah, Rendra. Kami tahu di mana keluargamu. Jari saya berhenti di atas keyboard. Selama bertugas belasan tahun di kepolisian, ancaman semacam ini bukan hal baru, tapi kali ini rasanya berbeda. Ancaman itu terasa terlalu dekat, terlalu pribadi. Saya menutup laptop, mencoba menenangkan napas. Tapi hati saya terus berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena sadar, musuhnya kini bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Sore harinya, saya menerima panggilan dari Kompol Hashim, atasan saya yang dulu sempat memperingatkan agar tidak melanjutkan penyelidikan ini. Nada suaranya datar, tapi dingin. Rendra, ke ruanganku sekarang. Ada hal penting. Saya masuk dengan perasaan campur aduk. Di dalam ruangan itu, selain Kompol Hashim, sudah duduk 2 orang lain, satu dari bagian propam, dan satu dari divisi keuangan internal. Saya langsung tahu kemana arah pembicaraan ini akan berujung. Kompol Hashim menatap saya dalam diam sebelum bicara pelan. Rendra, ada laporan bahwa kamu menyalahgunakan wewenang penyelidikan. Kamu mengambil berkas keuangan tanpa izin. Saya menatapnya, tak percaya. Tanpa izin? Pak, saya punya surat tugas resmi yang Bapak sendiri tanda tangani. Ya, tapi kamu mengirim laporan ke kejaksaan tanpa koordinasi dengan atasan langsung. Itu pelanggaran prosedur. Saya menahan diri agar tidak meninggikan suara. Dengan hormat, Pak, saya mengirim laporan karena ada bukti kuat korupsi yang menyebabkan 67 nyawa melayang. Haruskah saya diam menunggu izin lagi, sementara para pelaku bersembunyi di balik jubah agama? Ruangan itu hening. Propam menatap saya tanpa ekspresi, hanya mencatat sesuatu di berkasnya. Hashim bersandar di kursi, suaranya pelan tapi tajam. Berhentilah jadi pahlawan, Rendra. Kamu sedang bermain di ranah yang salah. Saya menatapnya lurus. Atau mungkin saya baru saja menyentuh kebenaran yang benar. Tatapan kami bertabrakan. 2 detik sunyi yang terasa seperti seabad. Lalu Hashim berkata, mulai hari ini, kamu dinonaktifkan sementara dari penyidikan. Kasus ini akan diambil alih tim lain. Kata-katanya bagai pisau dingin menancap di dada saya. Saya tahu itu bukan keputusan hukum, itu perintah politik. Malamnya, saya duduk sendiri di ruang tamu rumah dinas. Lampu temaram, dan suara jangkrik terdengar samar dari luar jendela. Di meja, tumpukan berkas yang masih saya simpan terlihat seperti saksi bisu perjuangan saya. Laporan kesaksian Salsabila, bukti transfer, dan catatan keuangan. Saya menatap semuanya satu persatu, sambil memutar kembali semua kejadian di kepala. Suara Salsabila masih terngiang, saya dengar mereka sebut nama Kiai dan mobil Mercedes. Lalu pesan singkat di kertas itu, ada yang lebih tinggi dari Kiai.
Dan sekarang, email ancaman yang menyebut keluarga saya. Saya menunduk, memegang kepala. Rasanya berat sekali, seperti dunia menekan pundak saya. Namun saat pandangan saya jatuh ke foto para santri yang menjadi korban, foto yang saya simpan di meja, rasa marah kembali menyalakan semangat saya. Saya tak bisa mundur. Bahkan jika dunia membungkam saya masih punya kebenaran di tangan. Keesokan harinya, saya diam-diam menemui Bribka Andi di sebuah warung kopi kecil dekat terminal lama. Ia datang dengan wajah cemas, menatap kanan kiri sebelum duduk. "Pak, saya dengar kabar Bapak dinonaktifkan. Apa betul?" Saya mengangguk pelan. Mereka takut saya keburu buka semuanya. Andi menunduk, lalu mengeluarkan map dari jaketnya. "Ini, Pak. Saya salin semua berkas dari server sebelum dihapus. Termasuk rekaman CCTV malam sebelum pondok roboh." Saya mengernyit. "CCTV?" Andi menatap saya serius. "Ya, Pak. Kamera dari gudang belakang. Yang anehnya, file itu sempat dihapus dari sistem pondok. Tapi saya temukan versi cachenya." Saya mengambil flash disk itu dengan hati-hati. "Kau sudah lihat isinya?" Ia mengangguk pelan. "Sebagian. Ada truk datang malam sebelum kejadian. Mereka membawa sesuatu ke dalam gudang, dan pagi harinya, area itu yang pertama kali ambruk." Saya terpaku. "Jadi, bisa jadi gedung itu bukan roboh karena pondasi rapuh, tapi diledakkan?" Andi menatap saya ngeri, suaranya nyaris berbisik. "Saya nggak berani berspekulasi, Pak. Tapi waktu truk itu masuk, terlihat jelas ada 2 orang turun. Salah satunya berpakaian seperti staf pondok, satunya lagi memakai jaket hitam. Plat nomornya tertutup lumpur." Saya mengepalkan tangan. Kalau benar begitu, ini bukan hanya korupsi. Ini pembunuhan berencana. Andi menelan ludah. "Itu sebabnya saya kasih flash disk ini langsung ke Bapak. Saya takut filenya lenyap kalau masuk jalur resmi." Saya menatapnya lama, penuh rasa hormat. "Andi, mulai malam ini, hati-hati. Jangan tinggal di tempat yang sama 2 malam berturut-turut. Mereka akan mencarimu." Saya kembali ke rumah dengan hati berat. Malam itu, saya memutar rekaman dari flash disk tersebut di laptop pribadi. Gambar buram, tapi cukup jelas, 2 sosok laki-laki memasuki gudang sekitar pukul 2 dini hari. Salah satu membawa sesuatu berbentuk kotak besar. Lalu, beberapa jam kemudian, rekaman berhenti tiba-tiba. Gambar terakhir yang sempat terekam adalah percikan cahaya di lantai bawah. Bukan cahaya listrik. Lebih seperti percikan api. Saya menatap layar itu lama, punggung saya merinding. "Ya Tuhan," gumam saya pelan, "jadi, semua ini memang direncanakan." Tiba-tiba, pintu depan rumah saya diketuk keras. Saya terlonjak, segera menutup laptop dan mengambil pistol dari laci. "Siapa?" Tak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Lalu sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan. Saya melangkah perlahan ke arah jendela, mengintip dari sela tirai. Kosong. Tak ada siapapun di luar pagar. Tapi begitu saya berbalik, sesuatu di lantai membuat saya membeku, amplop putih terselip di bawah pintu. Saya mengambilnya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada 1 lembar foto. Foto saya sedang berbicara dengan Salsabila di tenda medis, dan secarik kertas bertuliskan, "Berhenti sebelum kamu kehilangan lebih dari sekadar jabatan." Saya duduk di kursi, menatap foto itu dalam diam. Keringat dingin menetes di pelipis. Tapi di dada, ada sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan takut, melainkan keyakinan. Jika mereka sampai mengancam dengan cara seperti ini, berarti saya sudah sangat dekat dengan kebenaran. Saya menulis 1 kalimat di buku catatan harian saya malam itu. "Mereka bisa memecatku, tapi tidak bisa menghentikan nuraniku." Lalu saya menatap keluar jendela, ke arah pondok yang kini gelap dan hening di kejauhan. Angin malam membawa suara samar, entah angin, entah nurani. "Teruslah, Rendra. Kami masih di sini." Dan malam itu, saya tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Suasana di ruang penyidik terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara seakan menekan dada siapapun yang ada di sana. Di hadapan penyidik,
duduk seorang pria berpeci hitam, janggutnya tipis, namun matanya bergetar penuh kegelisahan. Namanya Ustaz Rahman, salah satu pengurus pondok yang masih selamat dari tragedi runtuhnya gedung utama Pondok Al-Hazini. Ia baru saja dipanggil untuk memberikan kesaksian kedua, setelah hasil audit sementara menunjukkan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan pembangunan Asrama Putra. Penyidik utama, Kompol Rendra, menatapnya tajam. Pak Rahman, kami ingin Bapak menjelaskan kembali soal dana renovasi gedung. Ada selisih cukup besar antara laporan pengeluaran dan kondisi bangunan yang ditemukan di lapangan. Rahman menelan ludah, menunduk lama, lalu menjawab dengan suara gemetar. Saya hanya menjalankan perintah, Pak. Semua anggaran sudah disetujui langsung oleh pimpinan pondok. Kami tidak pernah memeriksa lagi karena beliau bilang sudah aman. Rendra tidak segera menanggapi. Ia membuka map berisi foto-foto hasil investigasi lapangan, gambar pilar yang keropos, besi bangunan yang karatan, dan adukan semen yang tidak sesuai standar. Aman, ya, katanya datar. Tapi hasil uji laboratorium menunjukkan semen yang digunakan jauh di bawah kualitas proyek pemerintah. Dan yang lebih aneh, ada tanda tangan Anda di kwitansi pembelian bahan. Rahman mengangkat wajah, matanya basah. Itu bukan saya, Pak. Saya dipaksa tanda tangan waktu rapat akhir. Kalau saya menolak, saya akan dikeluarkan dari pondok. Ruangan hening seketika. Hanya terdengar bunyi kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Beberapa hari setelahnya, penyidik lain membawa kabar yang mengejutkan. Di sebuah gudang kosong tak jauh dari pondok, ditemukan dokumen asli pembelian bahan bangunan, dan di dalamnya, terdapat bukti transfer ke rekening pribadi seseorang bernama Kiai Mahrus, pimpinan Pondok Al-Hazini. Jumlahnya tidak main-main. Ratusan juta rupiah. Kompol Rendra menatap bukti itu lama. Ini mulai jelas, gumamnya lirih. Namun, di sisi lain, ancaman mulai datang bertubi-tubi. Malam itu, saat Rendra pulang dari kantor, motornya hampir ditabrak sebuah mobil hitam yang melaju kencang di tikungan. Ia masih sempat menghindar, tapi kaca spion motornya pecah. Dari dalam mobil terdengar suara seseorang yang berteriak. Berhenti ikut campur, Pak Polisi. Ini urusan orang besar. Rendra hanya berdiri di pinggir jalan, menatap lampu belakang mobil yang menjauh, sementara pikirannya berputar cepat. Kini ia tahu, kasus ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi ada kekuatan besar yang berusaha menutupi kebenaran. Keesokan harinya, ia memanggil Sinta, salah satu santriwati yang selamat dari tragedi. Gadis itu duduk diam di kursi saksi, wajahnya pucat, namun matanya tajam penuh dendam. Sinta, kata Rendra lembut, kami tahu ini berat. Tapi bisakah kamu ceritakan apa yang kamu lihat sebelum bangunan runtuh? Sinta menggenggam ujung kerudungnya. Suaranya bergetar ketika mulai bicara. Sore itu kami baru selesai belajar tafsir. Lalu azan asyar berkumandang. Kami semua menuju musyala di lantai 2. Tapi tiba-tiba, saya dengar suara retak dari dinding sebelah timur. Saya sempat bilang ke Ustaz kalau dindingnya bergerak, tapi beliau bilang itu cuma getaran kecil. Air mata mulai menetes di pipinya. Beberapa detik kemudian, plafon di atas imam ambruk. Orang-orang menjerit. Saya lihat teman saya, Laila, tertimpa balok. Setelah itu, semuanya gelap. Ruangan kembali senyap. Suara napas Sinta terdengar tercekat. Rendra menunduk, mencatat setiap detail yang keluar dari bibir gadis itu. Dalam benaknya, ia sudah bisa menyusun potongan peristiwa, gedung rapuh, material curang, dana diselewengkan. Namun, ketika laporan kesaksian itu hendak dikirim ke pusat, tiba-tiba file digital laporan hilang dari server internal. Seluruh berkas yang tersimpan dalam komputer penyidik lenyap, seolah dihapus secara sistematis. Rendra menatap layar komputer kosong itu dengan wajah pucat. Ini bukan kebetulan, ujarnya pelan. Ada yang bermain di dalam kepolisian sendiri. Ia menatap rekan-rekannya satu persatu, tapi beberapa hanya saling berpandangan tanpa berani bicara. Ada rasa curiga, ada rasa takut, dan ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kasus korupsi. Sore itu, sebelum matahari benar-benar tenggelam, Rendra menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti menggali, Kompol.
Tidak semua kebenaran pantas dibuka. Ia memandangi layar ponselnya lama. Angin sore berhembus pelan lewat jendela ruang kerjanya. Di luar, langit memerah, sama seperti darah para santri yang tertimbun di bawah reruntuhan pondok itu. Dan di dalam hatinya, Rendra berjanji, tak peduli siapa yang berusaha menutupinya, kebenaran tetap akan ia gali sampai ke dasar. Hujan turun deras malam itu. Air mengalir di sela-sela aspal halaman kantor kepolisian daerah. Di balik tirai hujan, seorang pria berdiri di balkon lantai 2, Kompol Rendra, dengan tatapan kosong menembus gelap. Rokok di jarinya nyaris habis, tapi pikirannya jauh lebih panas dari bara di ujungnya. Ia baru saja menerima laporan internal yang membuat darahnya mendidih. Salah satu anggota tim penyidik, Bribka Surya, orang kepercayaannya, dinyatakan hilang tanpa jejak sejak 2 hari lalu. Terakhir kali terlihat, Surya sedang membawa salinan dokumen asli rekening korupsi pembangunan pondok. Dia enggak mungkin kabur, desis Rendra sambil mengepalkan tangan. Dia orang jujur. Kalau dia hilang, berarti ada yang menyingkirkannya. Keesokan paginya, kabar buruk itu terkonfirmasi. Tubuh Surya ditemukan di tepi sungai belakang desa, hanya beberapa kilometer dari lokasi pondok yang runtuh. Tangannya terikat tali plastik, dan di sakunya ditemukan satu kertas kecil bertuliskan, "Diam adalah keselamatan." Rendra menatap jenazah itu di ruang forensik dengan mata merah. "Dia mati karena membawa kebenaran," bisiknya lirih. Namun, di balik kesedihan itu, ada bara dendam yang mulai menyala. Ia tahu, kematian Surya bukan akhir. Justru itu adalah tanda bahwa penyelidikan ini mulai mengancam orang-orang besar. Hari itu juga, Rendra memutuskan untuk bergerak di luar jalur resmi. Ia menemui Irfan, jurnalis investigasi yang dulu pernah membantunya dalam kasus korupsi proyek masjid pemerintah daerah. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi di pinggiran kota. "Irfan," ujar Rendra pelan sambil menyerahkan flash disk kecil, "ini hasil uji lab material pondok dan bukti transfer ke rekening pribadi Kiai Mahrus. Tapi aku curiga, ada nama lain di baliknya. Sistem internalku dihapus, dokumen fisikku hilang. Aku butuh bantuanmu untuk menyebarkan datanya sebelum semuanya lenyap." Irfan menatapnya tajam. "Kalau ini benar, kita sedang melawan orang-orang yang bisa mengatur dari atas meja kekuasaan." Rendra tersenyum getir. "Aku sudah melawan sejak hari pertama reruntuhan itu menelan anak-anak tak berdosa. Aku enggak akan berhenti sekarang." Beberapa hari kemudian, Irfan mengirim pesan penting. "Aku dapat salinan dokumen tambahan. Nama Kapolres dan 2 pejabat Kementerian Agama masuk dalam daftar transfer dana proyek. Jumlahnya miliaran. Tapi hati-hati, mereka tahu aku sedang menyelidiki." Rendra terdiam lama setelah membaca pesan itu. Angin malam berhembus dari jendela ruangannya, menggoyang map berisi berkas penyidikan yang tersisa. Ia sadar, jaringan korupsi ini bukan hanya milik pimpinan pondok. Ini sudah menjalar ke tubuh aparat sendiri. Di saat bersamaan, desas-desus mulai beredar di media sosial. Video amatir para warga yang merekam detik-detik bangunan runtuh tersebar luas. Dari salah satu rekaman, terlihat pilar tengah pondok yang patah bahkan sebelum ada guncangan besar. Seolah memang sudah rapuh sejak awal. Publik mulai marah. Tagar keadilan untuk santri menggema di dunia maya. Namun, di balik layar, tekanan terhadap Rendra semakin berat. Telepon tanpa nama datang setiap malam. Surat ancaman ditemukan di bawah pintu rumahnya. Bahkan istrinya sempat diikuti seseorang sepulang dari pasar. Rendra mulai kehilangan tidur. Namun di sela ketakutan itu, ia justru menemukan keberanian baru. Ia tahu, saat orang mulai takut, itulah tanda bahwa mereka sudah mendekati kebenaran. Malam berikutnya, ia nekat menyelinap ke pondok yang kini sudah menjadi puing-puing. Hanya dengan senter kecil dan jas hujan, ia berjalan menembus reruntuhan di sisi timur, tempat dulu ruang administrasi berada. Di situ, ia menemukan lemari besi yang setengah terkubur di antara beton dan pasir. Dengan bantuan 2 warga yang masih berjaga, lemari itu berhasil dibuka. Di dalamnya, tersimpan berkas asli laporan keuangan pembangunan, lengkap dengan tanda tangan para pejabat donatur dan stempel kementerian. Tapi yang paling mengejutkan,
Ada satu amplop coklat besar berisi foto-foto Kiai Mahrus sedang bertemu dengan beberapa pejabat tinggi di sebuah hotel mewah di ibu kota. Di belakang salah satu foto tertulis tulisan tangan. Pondok hanyalah wajah depan. Dana besar ada di proyek amal internasional. Rendra terpaku. Nafasnya tercekat. Ya Tuhan, gumamnya. Ini bukan sekadar pondok. Ini sindikat pencucian uang berskala nasional. Keesokan harinya, sebelum Rendra sempat menyerahkan bukti itu ke pusat, markas penyidikannya digerebek oleh internal. Alasannya, penyimpangan prosedur dan dugaan pelanggaran etik. Semua berkas disita, dan Rendra dinonaktifkan dari jabatannya untuk sementara. Ia hanya bisa tertawa pahit ketika mendengar alasan itu. Mereka lebih cepat dari yang kukira, katanya pelan. Tapi aku masih punya salinannya. Ia menatap langit malam dari dalam mobil tuanya. Di kursi sampingnya, flash disk kecil tersimpan rapi dalam kotak besi, satu-satunya salinan bukti yang belum diketahui siapapun. Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Irfan masuk. Rendra, jangan kembali ke rumah. Mereka tahu kamu masih punya salinan data. Aku juga sedang diikuti. Dan pada saat itu juga, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Suara keras yang memecah hujan dan kesunyian malam. Rendra menatap ke arah jalan raya, matanya melebar. Jangan bilang, Irfan, gumamnya, panik. Ia menyalakan mesin mobil dan melaju secepat mungkin ke arah sumber suara. Tapi sesampainya di sana, ia hanya menemukan mobil hitam yang terbakar di pinggir sawah. Dari dalamnya, samar-samar terlihat sebuah ponsel yang masih menyala dengan nama kontak terakhir, Kompol Rendra. Hujan turun semakin deras. Rendra berdiri di pinggir jalan dengan wajah kaku, tubuhnya gemetar. Malam itu ia sadar, kebenaran yang ia kejar sudah menelan nyawa terlalu banyak orang. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Langit pagi itu berwarna kelabu. Matahari enggan menampakkan diri seolah tahu, hari itu akan dipenuhi darah dan kebusukan. Di parkiran kantor kepolisian daerah, Kompol Rendra berdiri dengan jas polos, bukan seragamnya. Ia sudah tidak lagi diakui sebagai penyidik aktif sejak seminggu lalu. Namun dalam genggamannya, ada sesuatu yang lebih berharga dari jabatan apapun, flash disk berisi bukti kebusukan para pejabat yang bersembunyi di balik jubah agama. Ia menatap bangunan kantor dari kejauhan, menimbang langkah. Di pikirannya terbayang wajah almarhum Bribka Surya yang tewas dengan pesan, diam adalah keselamatan, juga suara terakhir dari Irfan, jurnalis yang kini tinggal nama. Semua itu menegaskan satu hal, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Rendra menarik napas panjang, lalu melangkah menuju mobil tua miliknya. Tujuannya jelas, menyerahkan semua bukti ke Komisi Anti Korupsi Pusat secara langsung, tanpa perantara siapapun. Tapi langkahnya belum jauh, ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Datang ke Masjid Lama Pondok Al-Hazini sore ini. Sendirian. Jika tidak, keluargamu akan jadi korban berikutnya. Jantung Rendra berdetak keras. Tangannya gemetar membaca pesan itu. Ia langsung menghubungi rumah, namun ponselnya justru tidak bisa tersambung. Sinyal hilang, seolah ada kekuatan yang sengaja memutus koneksi. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini jebakan. Tapi jika ia diam, keluarga bisa jadi taruhannya. Dan jika ia datang, nyawanya sendiri bisa melayang. Namun, bukan Rendra namanya kalau mundur. Ia masukkan flash disk itu ke saku dalam jaket, menggenggam pistolnya erat, lalu mengendarai mobil menuju pondok tua yang kini tinggal puing dan debu. Sore hari. Langit memerah, matahari seperti tenggelam di balik reruntuhan. Pondok Al-Hazini berdiri hancur, sunyi, seperti saksi bisu dari keserakahan manusia. Rendra melangkah pelan melewati sisa-sisa tembok, bau semen dan karat masih menusuk hidung. Lalu, dari balik pilar yang setengah roboh, muncul sosok berjubah putih dengan tongkat di tangan, Kiai Mahrus. Assalamualaikum, Kompol Rendra, suara Mahrus tenang, hampir tak terdengar di antara desir angin. Rendra mematung, menatap pria yang selama ini ia buru. Jadi ini ujungnya, Kiai, katanya dingin. Kau undang aku ke tempat yang kau jadikan kuburan bagi santri-santrimu sendiri? Kiai Mahrus tersenyum tipis,
menepuk tongkatnya ke tanah. Bahasamu kasar, nak polisi. Mereka tidak mati sia-sia. Mereka wafat dalam ibadah. Itu takdir Allah. Takdir? Rendra membentak. Takdir tidak mencuri dana bangunan. Takdir tidak mengorbankan puluhan nyawa demi mobil mewah. Kiai Mahrus hanya menatapnya dengan pandangan damai yang aneh. Dunia ini penuh peran, nak. Ada yang ditakdirkan menjadi penolong, ada yang ditakdirkan menjadi kambing hitam. Dan kamu sudah berjalan terlalu jauh ke wilayah yang bukan milikmu. Rendra menegakkan tubuh. Aku hanya menjalankan tugas, menegakkan hukum, walau itu menyakitkan. Tugas? Kiai itu terkekeh kecil. Kau pikir hukum bisa melawan mereka yang menciptakan hukum itu? Siapa menurutmu yang melindungiku selama ini? Siapa yang menghapus datamu dari server? Siapa yang menonaktifkanmu dari jabatan? Suara tawa lirih Kiai Mahrus bergema di antara puing-puing. Orang-orangmu sendiri, Rendra. Seragammu sendiri. Kata-kata itu menampar keras. Rendra merasa dadanya seperti diremas. Tapi sebelum sempat bereaksi, terdengar langkah kaki dari belakangnya. 3 pria berpakaian preman muncul, 2 di antaranya ia kenal baik. Mereka adalah anggota satuan reserse yang dulu bekerja di bawahnya. Salah satunya, Ibda Yusuf, menunduk dengan wajah tegang. Maafkan aku, Kompol, aku hanya menjalankan perintah. Rendra menatapnya tak percaya. Perintah siapa? Yusuf menatap Kiai Mahrus sekilas, lalu menunduk lagi. Dari atas, Pak. Kiai Mahrus mendekat pelan. Seragammu adalah tamengku, Rendra. Begitulah sistem ini bekerja. Kebenaran bukan milik yang jujur, tapi milik yang punya kuasa menjaga rahasia. Rendra menggertakkan giginya, lalu mengarahkan pistol ke dada Kiai Mahrus. Kalau begitu, hari ini aku rebut hak itu. Namun, sebelum jari Rendra sempat menekan pelatuk, bunyi tembakan terdengar lebih dulu, dor. Peluru menembus bahunya dari samping. Ia terhuyung, jatuh ke tanah, darah mengucur membasahi reruntuhan. Yusuf menunduk, masih menggenggam pistolnya dengan tangan gemetar. Maaf, Kompol, aku terpaksa. Rendra berusaha bangkit, menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Kalau begitu, semoga kau juga siap hidup dalam kebohongan yang kau lindungi. Kiai Mahrus berjalan mendekat, menatap tubuh Rendra yang terkapar. Sayang sekali, padahal kau punya semangat yang bagus. Tapi dunia ini tidak butuh kebenaran, nak. Dunia butuh keseimbangan, dan keseimbangan dijaga dengan rahasia. Ia menunduk, mengambil flash disk dari saku jaket Rendra, lalu mengangkatnya tinggi. Dengan ini, semua bukti hilang. Dan ceritamu berakhir di sini. Tapi tiba-tiba, suara lembut namun tegas terdengar dari belakang. Tidak secepat itu, Kiai. Semua menoleh. Dari balik reruntuhan muncul seorang wanita berkerudung hitam, membawa kamera kecil di tangannya. Dialah Sinta, santriwati yang selamat dan menjadi saksi penting kasus ini. Selama ini aku merekam semua pertemuan kalian, ucapnya tegas. Semua kata-katamu baru saja terekam, Kiai. Dan aku sudah mengirimkan salinannya lewat jaringan online sebelum datang ke sini. Wajah Kiai Mahrus berubah pucat. Ia berusaha meraih Sinta, tapi Yusuf menahannya, bingung harus berpihak ke siapa. Dalam kekacauan itu, Rendra yang setengah sadar menarik pistolnya lagi, dan satu tembakan memecah udara. Peluru itu menembus tongkat kayu Kiai Mahrus dan menghancurkan flash disk di tangannya. Permainanmu selesai, ujar Rendra dengan napas tersengal. Sinta segera menolongnya, menarik tubuhnya menjauh dari reruntuhan. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar, tanda bahwa laporan Sinta telah diteruskan oleh jaringan jurnalis Irfan yang masih aktif di luar negeri. Beberapa jam kemudian, malam tiba. Pondok Al-Hazini kini dikepung polisi bersenjata lengkap. Kiai Mahrus ditangkap tanpa perlawanan, wajahnya tetap tenang seperti orang yang tak merasa bersalah. Sementara itu, Rendra dibawa ke rumah sakit dengan bahu berdarah. Sebelum pintu ambulans tertutup, ia menggenggam tangan Sinta. Jangan biarkan mereka menulis ulang cerita ini, katanya pelan. Sinta mengangguk, air matanya jatuh di punggung tangan Rendra. Beberapa minggu kemudian,
berita besar mengguncang negeri. Media nasional menayangkan laporan eksklusif. Terbongkar. Sindikat pencucian uang berkedok amal keagamaan. Melibatkan oknum pejabat dan pimpinan pondok. Nama-nama besar mulai muncul di layar televisi. Dan di tengah semua itu, wajah Rendra hanya disebut sepintas, sebagai mantan penyidik yang sempat mengajukan laporan sebelum dinonaktifkan. Namun bagi orang-orang yang tahu, mereka paham, tanpa keberanian Rendra, tak satu pun kebenaran itu akan keluar ke permukaan. Beberapa bulan setelah pemulihan, Rendra duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Luka di bahunya belum pulih, tapi hatinya sedikit tenang. Sinta datang membawa koran pagi. Berita hari ini, Kiai Mahrus dijatuhi hukuman seumur hidup, katanya sambil tersenyum. Rendra menatap langit, lalu menjawab pelan. Kadang, Tuhan memang membiarkan kebohongan berkuasa sebentar, hanya supaya kebenaran punya alasan untuk lahir. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak mengaji di surau dekat rumah. Mungkin, pikir Rendra, dunia masih punya harapan, asal ada orang yang berani menanggung lukanya demi kebenaran. Sudah 3 bulan berlalu sejak tragedi terakhir di reruntuhan Pondok Al-Hazini. Meski waktu terus berjalan, bayang-bayang masa lalu masih melekat di mata siapapun yang pernah melihat puing itu. Rakyat mulai tahu siapa dalang sebenarnya, tapi luka di hati para korban belum juga sembuh. Pondok yang dulu berdiri megah kini berubah menjadi monumen sunyi, tanah kosong berpagar besi dengan papan bertuliskan, lokasi dalam proses hukum. Sesekali warga datang, menaruh bunga, menundukkan kepala, lalu pergi dengan wajah berat. Di antara mereka, ada Sinta, gadis santriwati yang dulu selamat dari maut. Kini ia mengenakan kerudung hitam, membawa kamera kecil yang sudah menemaninya sejak hari kebenaran itu disiarkan. Ia memotret setiap sudut pondok, seakan berusaha mengabadikan luka agar tak terlupakan. Reruntuhan ini tidak hanya menelan tubuh, gumamnya lirih, tapi juga kepercayaan. Di kejauhan, seekor burung gagak hinggap di tembok pecah yang tersisa, menatapnya seolah memahami makna dari kesunyian itu. Sementara itu, Kompol Rendra kini menjalani masa penyembuhan di rumah sederhana miliknya. Bahunya masih terlilit perban, tapi luka yang paling berat justru bukan di tubuhnya, melainkan di jiwanya. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar gema suara jeritan para santri di dalam mimpinya. "Kompol, tolong kami." Suara itu membuatnya sulit memejamkan mata kembali. Di meja ruang tamunya, bertumpuk surat ucapan terima kasih dari keluarga korban. Ada juga beberapa karangan bunga kiriman anonim dengan pita bertuliskan, "Untuk mereka yang berani melawan kebisuan." Rendra hanya menatapnya lama. Ia tahu, perjuangannya belum benar-benar selesai. Suatu pagi, seorang pejabat dari Komisi Anti Korupsi datang berkunjung. Pria paruh baya itu memperkenalkan diri sebagai Inspektur Raffi, penyidik utama yang kini menangani kasus lanjutan Pondok Al-Hazini. "Pak Rendra," katanya sambil membuka map tebal, "berkat kesaksian Anda dan Sinta, jaringan keuangan itu akhirnya terbuka. Kami menemukan lebih dari 10 rekening palsu yang terhubung ke proyek amal internasional. Beberapa pejabat tinggi sudah ditahan. Tapi," Raffi berhenti sejenak, menatap serius. "Masih ada yang hilang. Ada satu nama besar yang belum muncul dalam dokumen manapun. Kami yakin seseorang di level atas masih melindungi jaringan ini." Rendra terdiam. Ia tahu persis maksud kalimat itu, pengkhianatan di tubuh aparat belum sepenuhnya bersih. "Jangan berhenti," katanya tegas. "Kalau saya tumbang, bukan berarti perang ini berakhir. Jangan biarkan darah para santri jadi debu yang dilupakan." Raffi mengangguk pelan. "Kami akan teruskan, Pak." Sebelum pergi, ia sempat berbisik, "Dan terima kasih, karena Anda berani melakukan hal yang seharusnya sudah lama dilakukan banyak orang." Rendra hanya tersenyum lemah. "Saya tidak berani, Pak. Saya hanya sudah tidak bisa diam." Sementara itu, Sinta mulai aktif menulis di sebuah media daring yang didirikan oleh para mantan jurnalis rekan Irfan. Ia menulis kisahnya dengan judul, "Aku selamat dari reruntuhan, tapi bukan dari luka." Tulisan itu menyebar luas, dibaca jutaan orang. Dalam artikelnya, ia tidak hanya menceritakan tragedi runtuhnya pondok,
tetapi juga menggambarkan bagaimana korupsi bisa membunuh pelan-pelan tanpa darah. Aku melihat sendiri bagaimana tembok yang dibangun dari dana haram menjadi kuburan bagi teman-temanku. Mereka bilang itu ujian dari Tuhan. Tapi bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Adil membiarkan anak-anak mati karena keserakahan manusia? Tulisan itu membuat publik tersentuh dan marah. Demonstrasi kecil muncul di berbagai daerah, menuntut audit menyeluruh pada semua lembaga pendidikan berbasis yayasan. Di media sosial, tagar suara dari reruntuhan trending selama berminggu-minggu. Namun di sisi lain, banyak juga yang menganggap Sinta terlalu berani. Ia menerima pesan ancaman setiap malam, pesan yang bernada sama seperti dulu. Berhenti menulis, atau kau akan ikut terkubur seperti pondok itu. Tapi Sinta tidak gentar. Ia tahu, kalau ia diam, semua yang dilakukan Rendra dan Irfan akan sia-sia. Beberapa minggu kemudian, Rendra menghadiri sidang putusan Kiai Mahrus di pengadilan negeri. Ruang sidang penuh sesak, wartawan, santri, keluarga korban, semuanya datang. Di kursi terdakwa, Mahrus duduk tenang, dengan jubah putih dan senyum yang tidak berubah sedikit pun. Hakim membacakan putusan panjang, menegaskan seluruh bukti korupsi, penggelapan dana, dan kelalaian yang menyebabkan puluhan nyawa melayang. Akhirnya, palu diketuk. Terdakwa divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tepuk tangan dan tangis pecah bersamaan. Rendra hanya memejamkan mata, mengembuskan napas panjang. Tapi di dalam hatinya, ia tidak merasa menang. Ini bukan tentang menghukum satu orang, bisiknya pada diri sendiri. Ini tentang menyadarkan semua orang, betapa mahal harga kejujuran di negeri ini. Beberapa hari setelah sidang, Rendra kembali ke pondok tua yang kini sudah menjadi tanah lapang. Ia membawa bunga kecil dan menaruhnya di tempat di mana dulu musyala berdiri. Sinta datang menyusul, membawa kamera di leher. Mereka akan membangun ulang pondok ini, katanya lembut. Dengan dana bersih dan pengawasan ketat. Nama pondoknya akan diganti jadi Pesantren Al-Haq, artinya kebenaran. Rendra menatap langit sore yang berwarna keemasan. Mungkin itu cara terbaik untuk menebus dosa masa lalu, ujarnya. Tapi jangan biarkan generasi baru melupakan bagaimana pondok ini hancur. Karena kalau lupa, sejarah akan berulang. Sinta tersenyum kecil, menatap reruntuhan yang kini mulai dipenuhi rumput liar. Sejarah tidak akan hilang, Pak. Saya sudah menulis semuanya. Cerita ini akan hidup selamanya. Menjelang malam, mereka berdua berdiri di tepi tanah lapang itu. Suara azan maghrib berkumandang dari masjid desa di kejauhan. Rendra menunduk, menutup matanya. Dalam diam, ia berdoa untuk nama-nama yang masih terpatri di hatinya. Laila, Surya, Irfan, dan puluhan santri yang tak sempat menyelesaikan hafalannya. Tuhan, bisiknya pelan, jika kejujuran adalah luka, maka biarlah aku berdarah setiap hari, asal kebenaran tetap hidup. Air matanya jatuh, bercampur dengan debu tanah pondok yang dulu menjadi medan perjuangan terakhirnya. Beberapa minggu kemudian, pemerintah resmi mendirikan Monumen Santri Al-Hazini, sebuah tugu sederhana dari batu putih bertuliskan nama-nama korban. Di bawah tugu itu, tertulis kalimat, "Dari reruntuhan, kami belajar bahwa iman tanpa kejujuran hanyalah topeng." Sinta menulis liputan terakhir tentang monumen itu dan menutup artikelnya dengan kalimat, "Kebenaran tidak akan membangunkan mereka yang sudah tiada, tapi akan menjaga yang masih hidup agar tidak menjadi korban berikutnya." Artikel itu menjadi simbol penutup dari luka panjang, namun juga awal dari perubahan. Di beranda rumahnya, Rendra membaca tulisan itu di koran pagi. Ia tersenyum. Bahu kirinya kini mulai pulih. Tapi setiap kali menyentuh bekas luka, ia selalu teringat pada satu hal, harga dari sebuah kejujuran. Ia menatap jauh ke arah matahari yang mulai naik dan berbisik. Perang belum selesai, tapi setidaknya, hari ini kebenaran masih punya suara. Angin pagi berhembus lembut di atas tanah yang kini telah berubah wajah. Dulu, tempat ini hanya puing dan debu. Kini, berdiri bangunan baru dengan tembok bercat putih dan halaman luas yang dipenuhi santri kecil yang tertawa riang. Tulisan besar di gerbang depan terpahat jelas. Pondok Pesantren Al-Haq, dari kegelapan menuju cahaya.
Sinar matahari menembus jendela musyala yang baru saja selesai direnovasi. Di dalamnya, Sinta berdiri sambil menata tumpukan buku pelajaran. Ia kini menjadi guru bahasa, mengajar dengan sabar anak-anak yang baru datang dari berbagai daerah. Tatapannya sesekali menerawang ke arah dinding belakang, di mana terpajang foto para korban tragedi Pondok Al-Hazini. Di bawahnya tertulis kalimat pendek, "Mereka tidak mati. Mereka menjadi alasan mengapa tempat ini berdiri dengan jujur." Sinta menyentuh figura itu dengan lembut. Wajah-wajah sahabatnya, Laila, Nia, dan Rahmi, tersenyum dalam diam. Ada rasa getir yang tak pernah benar-benar hilang, tapi kini luka itu berubah menjadi kekuatan. Sementara itu, Kompol Rendra berdiri di sisi luar pondok. Rambutnya mulai memutih di pelipis, seragamnya kini tanpa tanda pangkat yang mencolok. Setelah persidangan besar berakhir, ia meminta untuk dipindahkan ke bagian pembinaan masyarakat. "Cukuplah aku berperang dalam gelap," katanya saat mengajukan surat pindah. Sekarang waktunya menjaga agar anak-anak tak tumbuh di tempat yang sama dengan para penipu. Ia datang ke pondok bukan sebagai polisi, tapi sebagai tamu dan sahabat. Melihat wajah-wajah santri baru itu membuat dadanya sesak haru. Mereka tertawa tanpa tahu betapa besar harga yang telah dibayar untuk berdirinya tempat ini. Sinta melihatnya dari kejauhan lalu menghampiri. "Pak Rendra," sapanya lembut. Rendra tersenyum. "Tempat ini jauh lebih indah dari yang saya bayangkan." Sinta menatap sekeliling. Indah, tapi penuh kenangan. Mereka berjalan pelan menyusuri halaman. Suara burung-burung bercampur dengan lantunan hafalan santri kecil. Bagi Rendra, suara itu lebih suci dari 1000 khutbah, karena berasal dari ketulusan. Tak jauh dari situ, tugu monumen santri Al-Hazini kini berdiri megah di tengah taman pondok. Warga datang setiap minggu untuk berdoa. Di bawah tugu itu tertulis lagi satu kalimat tambahan, yang diusulkan oleh Rendra sendiri. "Keadilan tidak datang dari langit. Ia tumbuh dari keberanian manusia untuk berkata, 'Cukup sudah kebohongan ini.'" Sinta menatap tulisan itu lama. Kalimat itu seperti doa, "Pak." Rendra mengangguk. Doa yang hanya bisa dijawab oleh tindakan. Malam itu, pondok mengadakan acara peringatan 1 tahun tragedi. Lampion menyala di setiap sudut halaman. Para santri membacakan puisi dan doa untuk teman-teman mereka yang telah tiada. Suasana hening ketika giliran Sinta maju ke podium. Ia membawa selembar kertas berisi tulisan tangan, hasil dari perjalanan panjangnya mencari kebenaran. Suara Sinta bergetar namun tegas. Malam itu, tembok runtuh bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena tangan manusia yang mencuri kejujuran. Tapi hari ini, dari puing itu, lahir pondok yang baru. Bukan hanya bangunan, tapi keyakinan bahwa iman dan keadilan harus berjalan beriringan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menulis masa depan dengan tinta yang lebih bersih. Semua hadirin berdiri, bertepuk tangan pelan. Rendra menunduk dalam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, gadis muda itu kini telah menjadi suara dari ribuan korban yang tak sempat bicara. Beberapa bulan kemudian, film dokumenter tentang tragedi Al-Hazini tayang di televisi nasional. Judulnya sederhana, Reruntuhan yang Berbicara. Disutradarai oleh rekan almarhum jurnalis Irfan, film itu menampilkan kesaksian asli polisi, warga, dan para korban yang selamat. Dalam adegan terakhir, terdengar suara Rendra. "Kita sering mencari kebenaran di luar sana, padahal ia hidup di dalam diri kita. Jika kita menutup mata, maka kebenaran akan mati bersama diamnya hati." Film itu menggetarkan hati banyak orang. Setelah tayang, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru. Semua lembaga pendidikan berbasis amal wajib diaudit setiap tahun secara transparan. Untuk pertama kalinya, keadilan bukan hanya jadi kata, tapi tindakan nyata. Namun tidak semua orang menerima perubahan itu dengan mudah. Beberapa pihak lama masih berusaha menutupi masa lalu. Ada ancaman, ada tekanan. Suatu malam, Rendra mendapat surat tanpa nama di rumahnya. Isinya hanya 2 baris. "Berhentilah bicara, atau kau akan menyesal." Tapi kali ini ia tidak gentar. Ia menaruh surat itu di atas meja, menatapnya sebentar, lalu membakarnya. Api kecil itu memantulkan cahaya di wajahnya,
bukan amarah, tapi keteguhan. Biarlah ancaman datang, katanya lirih. Selama masih ada satu orang yang mau bicara, kebenaran tidak akan padam. Setahun berikutnya, Sinta menerbitkan buku berjudul Dari Debu ke Cahaya. Buku itu berisi kisah nyata tragedi Al-Hazini, termasuk kesaksian Rendra, Irfan, dan para keluarga korban. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku menulis bukan untuk menghidupkan masa lalu, tapi untuk mengingatkan bahwa dosa akan tumbuh subur jika dibiarkan dalam diam. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dimatikan." Buku itu menjadi fenomena nasional. Banyak pondok lain mulai membuka transparansi keuangan, membentuk Dewan Pengawas Independen. Perubahan kecil, tapi nyata. Dan dari jauh, Rendra membaca berita itu sambil tersenyum puas. Di suatu pagi yang tenang, ia kembali ke pondok, kali ini sendirian. Ia berjalan perlahan ke arah musyalah baru, menunduk dalam doa. Di atas lantai putih, ia melihat anak-anak kecil berbaris rapi, membaca Al-Quran dengan suara lembut. Matanya berembun. Beginilah seharusnya pondok berdiri, gumamnya. Bukan di atas kebohongan, tapi di atas kejujuran dan kasih. Saat ia berbalik hendak pergi, Sinta datang membawa selembar kertas. "Pak Rendra," katanya sambil tersenyum, "saya baru selesai menulis puisi untuk upacara Hari Santri. Mau dengar?" Rendra mengangguk. Sinta membaca pelan. "Dulu kami terkubur di bawah debu, tapi kini kami tumbuh di bawah cahaya. Dari tangis kami lahir harapan. Dari luka kami lahir keberanian." Rendra menatapnya dalam-dalam. "Kau tahu, Nak," katanya lirih. "Kalimat itu lebih kuat dari peluru. Karena kata-kata seperti itu tidak membunuh, tapi menyembuhkan." Sore hari, langit memerah. Sinta dan Rendra berdiri di depan tugu, angin sore menari di antara pepohonan. "Kalau waktu bisa diulang," tanya Sinta pelan, "apa Bapak akan tetap memilih jalan ini? Jalan yang penuh ancaman dan kehilangan?" Rendra diam cukup lama sebelum menjawab. "Ya," katanya akhirnya. "Karena kalau bukan kita yang melawan kebohongan, siapa lagi? Kadang Tuhan tidak mengirim malaikat untuk memberantas kejahatan. Ia mengirim manusia biasa, dengan luka, dengan takut, tapi tetap berani." Mereka berdua menatap langit. Matahari tenggelam perlahan, tapi sinarnya masih memantulkan warna emas di monumen putih itu. "Selama masih ada orang yang berani berkata benar," ujar Rendra pelan, "kebenaran tidak akan pernah padam."